Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Apotekar Novrianti M. Farm, beserta teman-teman sekalian yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai CPOTB atau cara penggunaan obat tradisional secara baik. Nah, di mana kami kelompok 1 beranggotakan 6 orang, yaitu Atrivida Sastrawati, Bayu Aji Satria, Eka Devitri, Justi Kamil Santa, Nurul Faridah, dan saya sendiri Sarifah Laila. Nah, di mana nantinya materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Sarifah Laila dan juga Kak Atrivida Sastrawati. Nah, adapun hal-hal yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, pendahuluan mengenai obat tradisional. Nah, yang kedua, penjelasan mengenai cara penggunaan obat tradisional yang baik. Lalu yang ketiga, yaitu aspek-aspek CPOTB. Yang keempat, perbedaan aspek-aspek CPOTB dengan aspek-aspek CPOB. Jadi, sebelum kita membahas tentang cara penggunaan obat tradisional secara baik, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan obat tradisional. Nah, kali ini saya akan menyampaikan apa maksud dari obat tradisional tersebut. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau yang kita kenal sebagai galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan obat tradisional, kita masuk kepada penggolongannya, di mana obat tradisional ini digolongkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandarisasi atau OHT, lalu fitofarmaka. Nah, contoh jamu yaitu susuk perut, tolak angin, kurmino, di mana pada jamu tidak boleh ada klaim khasiat yang menggunakan istilah farmakologi atau medis seperti jamu untuk hipertensi, jamu untuk diabetes, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu obat herbal terstandarisasi yang merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik menggunakan hewan percobaan dan juga bahan bakunya telah distandarisasi, di mana contohnya seperti diapet, terus ada antangin JRG, OB herbal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fitofarmaka. Nah, di mana fitofarmaka ini merupakan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan juga uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Contohnya seperti Stimuno, Tensigard, terus VIP Albumin Plus, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri banyak terdapat bentuk industri dan usaha obat tradisional. Nah, yang pertama itu industri obat tradisional atau IoT, di mana IoT ini dapat melakukan proses pembuatan obat tradisional untuk semua tahapan. Nah, lalu ada juga industri ekstrak bahan alam atau yang kita kenal dengan IEBA. Nah, baik IoT maupun IEBA hanya dapat diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Sedangkan usaha yang dimaksud yaitu UKOT atau usaha kecil obat tradisional, UMOT, usaha mikro obat tradisional, lalu usaha jamu racikan, dan juga usaha jamu gendong. Berbicara mengenai industri obat tradisional, maka setiap sediaan harus memiliki izin edar obat tradisionalnya masing-masing, di mana
obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang diberikan oleh kepala badan. Nah, pemberian izin edar ini dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tata laksana yang ditetapkan. Izin edar obat tradisional berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama obat tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, mengenai izin edar yang telah dijelaskan sebelumnya, obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat dengan menerapkan CPOTB. Nah, yang kedua, memenuhi persyaratan Farmakopeia Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang telah diakui. Nah, yang ketiga, berkhasiat yang dibuktikan secara empiris atau turun-temurun atau secara ilmiah. Nah, yang keempat, penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara registrasi obat tradisional, di mana untuk registrasinya yang pertama kita lakukan adalah membuat permohonan registrasi yang akan diajukan kepada kepala badan. Nah, setelah itu kita harus mengetahui tentang ketentuan mengenai tata laksana registrasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dari kepala badan. Nah, selanjutnya dokumen registrasi yang akan kita serahkan tersebut merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh orang yang berwenang. Nah, selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 007 Tahun 2012 mengenai registrasi obat, nah, dijelaskan bahwa registrasi obat tradisional terbagi atas yang pertama, registrasi obat tradisional produksi dalam negeri, lalu yang kedua, registrasi obat tradisional impor, yang ketiga, registrasi obat tradisional kontrak, yang keempat, registrasi obat tradisional lisensi, yang kelima, registrasi obat tradisional khusus ekspor. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud oleh obat tradisional, pembagian obat tradisional, lalu mengenai industri obat tradisional, lalu cara pengurusan registrasi obat tradisional. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, di mana cara pembuatan obat tradisional ini biasanya disingkat dengan CPOTB. Nah, CPOTB ini merupakan seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan nantinya memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dari penggunaannya. Nah, sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik selanjutnya nanti akan disingkat sebagai sertifikat CPOTB. Nah, sertifikat ini merupakan bukti tertulis atau pemenuhan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, di mana tentunya nanti setiap industri akan memiliki sertifikat CPOTB ini. Nah, perlu diketahui bahwa penerapan CPOTB ini merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui oleh dunia internasional. Untuk itu, sistem mutu ini hendaklah dibangun, dimantapkan, dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, dengan demikian, penerapan CPOTB ini merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional Indonesia agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional.
Selain itu, CPOTB ini juga memiliki tujuan tentunya. Nah, tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, di mana tujuan umumnya yaitu yang pertama untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional Indonesia tersebut dalam era pasar yang bebas. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu agar bermanfaat bagi perkembangan industri di bidang obat tradisional. Lalu, diterapkannya CPOTB ini secara konsisten secara industri di bidang obat tradisional. Tentunya, CPOTB ini memiliki manfaat bagi setiap industri. Nah, di mana manfaatnya yaitu yang pertama, menjamin konsistensi pembuatan produk. Nah, yang kedua, menghilangkan ketergantungan pada individual. Nah, selanjutnya, merupakan dasar untuk meningkatkan mutu secara kontinu. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita sebagai produsennya. Selanjutnya, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan mutu pembuatan keputusan manajemen. Nah, lalu manfaatnya juga untuk menjamin sistem yang mampu ditelusuri. Nah, lalu untuk mempererat hubungan antara produsen dan juga konsumen. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pembuktian konsistensi mutu sebagai dasar kepercayaan konsumen kepada kita, baik itu konsumen dalam negeri maupun konsumen luar. Nah, CPOTB ini sendiri tidak hanya bermanfaat bagi kita sebagai pemilik industri, tetapi juga dapat bermanfaat bagi konsumen. Nah, di mana manfaatnya untuk konsumen yaitu yang pertama, mutu produk akan lebih terjamin melalui penerapan CPOTB pada proses produksinya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bahan yang bisa ditimbulkan produk karena kontaminasi dapat diperkecil kemungkinannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek yang terdapat dalam CPOTB. Nah, di mana kita ketahui pada materi-materi sebelumnya bahwa pada CPOB pun terdapat banyak aspek yang akan diperhatikan. Nah, begitu pula pada CPOTB tersebut, di mana aspek yang harus ada pada CPOTB yaitu yang pertama personalia, di mana nantinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu yang kedua ada bangunan termasuk fasilitas untuk personalia tersebut. Lalu ada peralatan, kemudian ada sanitasi dan higienis, terus penyiapan bahan bakunya, lalu pengolahan dan pengemasannya, lalu pengawasan mutunya, lalu inspeksi diri, selanjutnya dokumentasi, lalu penanganan terhadap hasil pengamatan produk jadi pada peredaran. Nah, di mana semua aspek ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai personalia, di mana hendaklah orang-orang yang ditunjuk itu mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, di mana personalia ini harus dalam keadaan sehat serta mampu menangani tugas yang dibebankan kepadanya. Maka dari itu, orang-orang yang ditunjuk haruslah orang-orang yang berkompeten dan juga bertanggung jawab agar meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan merugikan perusahaan. Nah, menurut PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian untuk CPOTB, setiap industri harus memiliki minimal sekurang-kurangnya yaitu apoteker 1 orang sebagai penanggung jawabnya. Nah, untuk personalia, yang pertama yang harus kita bahas yaitu mengenai organisasi, kualifikasi, dan juga tanggung jawab. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu dalam struktur organisasi perusahaan, bagian produksi dan bagian pengawasan mutu
tidak dipimpin oleh orang yang sama. Maka untuk kewajibannya pun tentu berbeda, di mana setiap kepala bagian produksi dan kepala bagian pengawasan mutu ini harus memperoleh pelatihan dan diberi kewenangan penuh serta tanggung jawab. Selain itu, untuk personil di dalam bagian produksi dan juga dalam bagian pengawasan mutu itu harus memiliki jumlah personil yang memadai, serta dia terlatih untuk melaksanakan supervisi langsung di setiap bagian produksi maupun di bagian unit pemeriksaan mutu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pelatihan. Nah, di mana telah disampaikan sebelumnya bahwa personil yang diberikan tanggung jawab harus dapat mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dari itu, personil tersebut harus dilatih dalam pelaksanaan pembuatan obat tradisional tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, nantinya pelatihan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, untuk catatan hasil pelatihannya akan dipelihara dan keefektifannya akan dievaluasi secara periodik. Nah, di mana tujuannya yaitu agar tidak terjadi penurunan kinerja kerja dari personil yang terlibat dalam bidangnya masing-masing. Nah, setelah tadi kita membahas tentang personalia, selanjutnya yang kedua yaitu adalah bangunan. Nah, di mana bangunan industri obat herbal hendaklah berada di lokasi yang terhindar dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Bangunan industri hendaklah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi, serta bangunan ini harus dibuat untuk pembuatan obat tradisional ini hendaklah memiliki rancangan, ukuran, serta konstruksi yang memadai. Nah, hal ini berkaitan dengan mutu obat yang akan dihasilkan oleh suatu produk yang akan dikerjakan nantinya oleh industri tersebut. Nah, selanjutnya, bangunan industri ini hendaklah memiliki ruangan-ruangan pembuatan yang dirancang dengan luas yang sesuai dengan bentuk, sifat, dan jumlah produk yang akan dikerjakan. Lalu disesuaikan juga dengan jenis dan jumlah peralatan yang digunakan, serta jumlah karyawan dan fungsi ruang dari bangunan tersebut. Nah, untuk membangun suatu industri obat herbal yang baik, tentu saja kita harus memenuhi berbagai macam persyaratan pembangunan yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama yaitu ada lokasi pembangunan, di mana lokasi bangunan ini harus bebas polusi, harus bebas banjir, bebas hama, terus tidak berada di daerah tempat pembuangan limbah, lalu tidak berada di daerah yang padat atau pemukiman padat dan juga kumuh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai persyaratan bangunan, di mana bangunan ini harus mempunyai sistem penanganan limbah atau yang kita kenal sebagai IPAL. Lalu harus memiliki prasarana pendukung lainnya, serta konstruksi dan rancangan bangunan harus memadai. Nah, selanjutnya yaitu area penimbangan, di mana penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan yang terpisah yang didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Nah, area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Nah, lalu selanjutnya yaitu area produksi, di mana area produksi ini dipasang mekanisme penghisap udara agar tidak terjadi penumpukan asap dan uap dari proses pemanasan atau pemasakan bahan yang nantinya akan dilakukan untuk membuat suatu produk obat tradisional. Nah, lalu ada area penyimpanan. Nah, di mana pada area penyimpanan ini harus diberi batas durasi penyimpanan semua bahan
yang tidak terbungkus untuk melindungi bahan yang disimpan dan mengurangi resiko serangan hama. Nah, lalu bahan-bahan tersebut disimpan dalam ruangan atau dalam wadah yang diventilasi dengan baik untuk mengurangi resiko pembentukan kapang atau fermentasi. Nah, penyimpanan bahan baku ini biasanya mengandung sistem FIFO, yaitu masuk pertama dan keluar pertama. Nah, selanjutnya yaitu ada area pengawasan mutu. Nah, di mana area ini terpisah dari area produksi. Area pengujian mikrobiologi dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang personalia, lalu membahas tentang pembangunan, kita selanjutnya akan membahas tentang peralatan, di mana peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk hendaklah memiliki panjang bangun konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dengan tepat, sehingga mutu yang dirancang bagi tiap produk akan terjamin secara seragam dari batch ke batch, serta untuk memudahkan pembersihan dan perawatannya. Nah, untuk peralatan itu sendiri tentunya akan banyak yang kita perlukan. Nah, beberapanya yaitu pencuci dan penyortir. Lalu peralatan untuk pengeringan simplisia, peralatan untuk pembuatan serbuk simplisia menjadi serbuk dengan derajat kehalusan yang dikehendaki. Lalu ada pengaduk, pengayak yang dapat mengayak serbuk dengan derajat kehalusan yang dikehendaki. Lalu kita membutuhkan peralatan seperti penimbang atau pengukur yang memenuhi ketentuan. Lalu ada pengolah bentuk keranjangan, peralatan bentuk sediaan serbuk, peralatan pengolahan bentuk sediaan pil, sediaan cair, sediaan padat, sediaan tablet, sediaan kapsul, sediaan setengah padat, sediaan salep, sediaan krim, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atriwida Sastrawati, NIM 1501059 akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada peralatan laboratorium, di mana peralatan serta instrumen laboratorium pengujian hendaklah sesuai untuk menguji tiap bentuk sediaan produk yang dibuat. Dalam laboratorium adalah tersedia sekurang-kurangnya yaitu timbangan gram dan miligram, mikroskop dan perlengkapannya, lampu spiritus, alat-alat gelas sesuai keperluan, dan di samping peralatan tersebut diperlukan juga buku-buku standar serta zat atau bahan kimia dan larutan reaksi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada sanitasi dan higien. Dalam pembuatan produk hendaklah diterapkan tindakan sanitasi dan higien yang meliputi bangunan, peralatan dan perlengkapan, personalia, bahan dan wadah, serta faktor lain sebagai sumber pencemaran produk. Selanjutnya, sanitasi dan higien tadi. Yang pertama ada personalia, di mana yang pertama itu menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian yang kedua, dilatih dan menerapkan higien perorangan dengan baik. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun atau masuk ruang pembuatan. Yang keempat, melaporkan kepada atasan langsung setiap keadaan pabrik, peralatan atau personalia yang menurut penilaian mereka dapat menurunkan kualitas produk. Pada sanitasi dan higien tadi, yang kedua ada bangunan, di mana yang pertama tersedia jamban atau tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan pengering yang berfungsi dengan baik dan jumlah serta kapasitasnya memadai. Yang kedua ada dapur atau ruang makan untuk penyiapan, penyimpanan, mengkonsumsi makanan dan minuman dilaksanakan yang memenuhi syarat. Yang ketiga, rodentisida, insektisida, bahan fumigasi dan bahan pembersih tidak boleh mencemari peralatan produksi, bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan ataupun produk jadi. Yang keempat, ruangan dibersihkan sesuai dengan prosedur sebelum dan sesudah digunakan. Selanjutnya pada sanitasi dan higien tadi, yang ketiga ada peralatan, di mana yang pertama
Prosedur sanitasi peralatan dirancang dengan tepat agar dapat dicegah pencemaran peralatan oleh bahan pembersih atau bahan untuk sanitasi. Yang kedua, peralatan sebelum dipakai hendaklah diperiksa lagi untuk memastikan kebersihannya. Yang ketiga, peralatan setelah digunakan dibersihkan sesuai dengan prosedur, serta dijaga dan disimpan dalam kondisi bersih dan diberi tanda. Yang keempat, peralatan yang dapat dipindah-pindahkan pembersihan dan penyimpanannya dilakukan dalam ruang yang terpisah dari ruang pengolahan. Untuk selanjutnya ada penyiapan bahan baku dan produk jadi, di mana penyiapan bahan baku, setiap bahan baku yang digunakan untuk pembuatan dalam memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya, pada saat penerimaan terhadap setiap kiriman bahan baku hendaklah dilakukan pemeriksaan secara organoleptik dan laboratorium. Setiap bahan baku yang diterima hendaklah diberi label yang dapat memberi informasi mengenai nama daerah dan nama latin, tanggal penerimaan, dan pemasok. Setiap simplisia sebelum digunakan hendaklah dilakukan sortasi untuk membebaskan dari bahan asing dan kotoran lain. Simplisia yang telah dicuci hendaklah dikeringkan lebih dahulu dengan cara yang tepat sehingga tidak terjadi perubahan mutu dan mencapai kadar air yang dipersyaratkan. Kemudian selanjutnya, simplisia yang sudah bersih serta kering dan bahan baku yang bukan simplisia yang telah lulus dari pemeriksaan mutu bila tidak langsung digunakan hendaklah disimpan dalam wadah tertutup dan diberi label yang menunjukkan status simplisia dan bahan baku tersebut. Hanya boleh dipasang oleh petugas yang ditunjuk pimpinan bagian pengawasan mutu, dan warna label dibuat berbeda dengan label yang digunakan pada bahan yang diterima pengeluaran simplisia yang akan diolah. Dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan cara mendahulukan, yaitu first in, first out atau first expired, first out. Semua bahan baku yang tidak memenuhi syarat hendaklah ditandai dengan jelas, disimpan secara terpisah menunggu tindak lanjut. Selanjutnya, ada pengolahan dan pengemasan, di mana pengolahan dan pengemasan hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti cara yang ditetapkan oleh industri, sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Yang pertama itu ada verifikasi, yang kedua pencemaran, yang ketiga sistem penomoran dan kode produksi, yang keempat penambangan dan penyerahan, yang kelima ada pengolahan, yang keenam ada pengemasan, dan yang ketujuh ada penyimpanan. Selanjutnya ada pemetaan produksi, di mana dapat kita lihat pada slide, yaitu yang pertama ada penyiapan bahan baku yang kemudian ditimbang, setelah itu diproses, setelah itu penyimpanan bulk, dan kemudian pengisian dan pengemasan, dan kemudian penyerahan ke gudang. Sediaan dari CPOTB yaitu ada cairan obat dalam, cairan obat luar, tablet, kapsul, pil, serbuk, rajangan, sari jamu, parem pilis dan tapel, kemudian salep atau krim. Pada slide selanjutnya ada pengawasan mutu, yang merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat tradisional yang baik. Rasa keterikatan dan tanggung jawab semua unsur dalam semua rangkaian pembuatan adalah mutlak untuk menghasilkan produk yang bermutu mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Untuk keperluan tersebut, bagian pengawasan mutu hendaklah merupakan bagian yang tersendiri. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada tugas pokok, dan yang ketiga ada inspeksi diri. Selanjutnya, pada tugas-tugas pokok pengawasan mutu, yaitu yang pertama ada mengambil contoh dan melaksanakan pengujian mutu, yang kedua memberikan keputusan kelulusan atau penolakan, yang ketiga penetapan kadaluarsa berdasarkan uji stabilitas, kemudian yang keempat mengevaluasi semua keluhan dan produk jadi yang dikembalikan. Kemudian selanjutnya ada inspeksi diri. Tujuan inspeksi diri adalah untuk melakukan penilaian apakah seluruh aspek pengolahan, pengemasan, dan pengendalian mutu selalu memenuhi CPOTB. Program
Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mengevaluasi pelaksanaan CPOTB dan untuk menetapkan tindak lanjut. Inspeksi diri ini adalah dilakukan secara teratur. Tindakan perbaikan yang disarankan adalah dilaksanakan. Untuk pelaksanaan inspeksi diri, hendaklah ditunjuk tim inspeksi yang mampu menilai secara objektif pelaksanaan CPOTB. Hendaklah dibuat prosedur dan catatan mengenai inspeksi diri. Hal-hal yang diinspeksi untuk mendapatkan standar inspeksi diri yang minimal dan seragam, maka perlu disusun daftar pemeriksaan selengkap mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam inspeksi diri yang pertama yaitu tim inspeksi diri harus independen, tidak bertanggung jawab langsung terhadap area atau kegiatan yang sedang diinspeksi. Kedua, mampu mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOTB dan mengevaluasi tindakan perbaikan atau pencegahan yang diusulkan atau akan dilaksanakan oleh audit. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan dan mengevaluasi pelaksanaan perbaikan. Yang keempat, penilaian dilakukan secara objektif. Yang kelima, hasil inspeksi diri harus didokumentasikan dengan baik. Selanjutnya, tim inspeksi diri ini ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang ahli di bidang yang berlainan dan paham mengenai CPOTB. Inspeksi diri yang menyeluruh dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pada slide selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap petugas mendapatkan instruksi secara rinci dan jelas mengenai bidang tugas yang harus dilaksanakannya, sehingga memperkecil resiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengendalikan komunikasi lisan. Selanjutnya, dokumentasi dan catatan. Pada CPOTB yang pertama yaitu spesifikasi bahan mentah dan yang kedua bahan awal, yang ketiga spesifikasi produk antara dan yang keempat produk ruahan, yang kelima spesifikasi bahan pengemas, yang keenam spesifikasi produk jadi, yang ketujuh dokumen produksi induk, yang ke-8 prosedur produksi induk, yang ke-9 catatan produksi batch. Pada slide selanjutnya ada penanganan terhadap hasil pengamatan produk jadi di peredaran. Jenis keluhan dan laporan dapat berupa yang pertama, keluhan mengenai kualitas, dan yang kedua, keluhan atau laporan tentang efek yang merugikan, seperti keluhan dan laporan yang menyangkut kualitas, efek yang merugikan, atau masalah medis lainnya. Hendaklah diselidiki dan dievaluasi serta diambil tindak lanjut yang sesuai. Pada penanganan keluhan dan laporan, dibuat catatan tertulis, ditangani oleh bagian yang bersangkutan sesuai dengan jenisnya. Dilakukan penelitian dan evaluasi secara seksama termasuk meninjau seluruh informasi yang masuk, melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap contoh yang diterima, dan bila perlu juga memeriksa contoh pertinggal batch yang bersangkutan. Meneliti kembali semua data dan dokumentasi yang berkaitan. Selanjutnya, pada penanganan terhadap hasil pengamatan produk jadi di peredaran, penarikan kembali produk yang berupa satu atau beberapa batch atau seluruh produk tertentu dari semua mata rantai distribusi. Penarikan kembali dilakukan apabila ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan atau atas dasar pertimbangan adanya efek yang tidak diperhitungkan yang merugikan kesehatan. Penarikan kembali seluruh produk tertentu dapat merupakan tindak lanjut penghentian pembuatan satu jenis produk yang bersangkutan. Pada pelaksanaan penarikan kembali CPOTB, yang pertama,
Tindakan penarikan kembali dilakukan segera setelah diketahui adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan atau mempunyai efek yang tidak diperhitungkan sebelumnya yang membahayakan kesehatan. Yang kedua, bagi produk yang mengandung risiko besar terhadap kesehatan selain tindakan penarikan kembali, segera diambil tindakan khusus dan diinformasikan secara luas agar produk tidak dipergunakan masyarakat. Selanjutnya ada contoh penarikan kembali. Pada pelaksanaan penarikan itu ada yang pertama waktu, yang kedua tindakan khusus, dan yang ketiga tingkat penarikan. Kemudian penarikan kembali. Pada penarikan kembali ada sistem dokumentasi. Yaitu yang pertama ada sistem dokumentasi, yang kedua dibuat protap penarikan kembali, dan yang ketiga catatan dan laporan pelaksanaan. Dan selanjutnya terdapat perbedaan aspek-aspek CPOTB dan CPOB. Dapat kita lihat pada slide ini perbedaan antara CPOTB dan CPOB. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.